Pemerintah pusat melalui program strategis terus melakukan upaya-upaya peningkatan pangan lokal di masing-masing daerah di Indonesia. Hal ini juga yang dilakukan di Provinsi Papua, khususnya Kabupaten Kerom yang memiliki pangan lokal, dan salah satu potensi pangan lokal yang terus dikembangkan adalah sagu. Sehingga untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi tersebut, pemerintah Kabupaten Kerom bekerja sama dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggelar workshop tentang diversifikasi produk turunan sagu bagi UMKM di Kabupaten Kerom. Direktur Penyelesaian Pembangunan Daerah Khusus Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dwi Rudi Hartoyo secara resmi membuka workshop diversifikasi produk turunan sagu dalam rangka ketahanan pangan di Kabupaten Kerom. Dwi Rudi Hartoyo menyampaikan, workshop diversifikasi yang digelar bertujuan guna memberikan pelatihan dan praktek serta pengalaman yang berkaitan dengan ketahanan pangan lokal suatu daerah. Oleh sebab itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terus menginstruksikan kepada kementerian terkait guna mengantisipasi kerawanan pangan di tiap daerah. Dikatakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mempunyai sebuah program, yaitu Program Ketahanan Pangan Keluarga. Oleh sebab itu, selaku direktur terus mensosialisasikan, mengedukasikan, serta melakukan pelatihan dan praktek mengenai pengolahan sagu yang bisa diolah menjadi berbagai produk. Kalau nanti benar hadir besok, kita akan lakukan praktek untuk diversifikasi pangan sagu ini. Karena apa? Gerakan pangan yang paling ideal itu diawali dari keluarga dulu, Pak Bupati. Saya tidak bisa makan kalau tidak bisa dimasakan istri saya. Sama kira-kira Pak Bupati, Pak Wakil. Jadi saya itu paling takut dulu saya pegawai di Pemda, setiap hari saya sarapan pagi, nanti siang balik lagi seperti ini. Ada rapat siang, di rumah sudah disiapkan masakan oleh istri saya. Nah, kenapa sekarang saya mendorong sagu? Karena Papua memang diciptakan Tuhan ada namanya tanaman sagu yang tidak perlu ditanam sebetulnya. Sagu itu sebelum Bapak Ibu lahir sudah ada sebelumnya. Ini yang saya lakukan di beberapa kabupaten, sudah 6 kalinya saya workshop di wilayah Papua ini, mulai Nabire, kemudian Merauke, Asma, Membramuraya. Hari ini kita datang juga ke Kerom. Bapak Ibu, mohon maaf, Papua ini dilahirkan dulu pertama kalinya makan sagu. Iya atau tidak? Coba jawab yang keras. Iya atau tidak? Iya. Nah, berarti ini makan sagu. Kenapa sekarang sudah mulai beralih ke beras? Karena sagunya pelan-pelan sudah ditinggalkan. Beras itu era mungkin transmigrasi ke sini bawa beras dulu. Jadi kalau teman-teman transmigrasi ada namanya jatah hidup, jaduk, itu kan setiap hari diberikan oleh rekan-rekan kami dari transmigrasi supaya apa? Bertahan hidup dulu. Lama-lama konsumsi beras ini menjadi harian, terus tetangga ikut-ikutan. Lama-lama beras itu melintasi kita semua. Akhirnya sagu ini ke ABK. Pertanyaan saya, siapa yang setiap hari makan sagu? Coba angkat tangan di grup ini. Angkat tangan dulu. Bapak? Oh, kalau Bapak berarti Ibu ini jarang, Pak. Ini kasihan sekali saya. Ibu itu coba nggak ada yang angkat tangan, kenapa? Padahal kami sekarang lagi mau masif ini mendorong sagu ini menjadi cadangan pangan lokal yang ada di daerah masing-masing. Saya dorong, saya yang Jakarta aja peduli, masa di sini tidak peduli. Dirinya juga menyampaikan kementerian sedang melakukan dorongan ketahanan pangan lokal secara masif guna menjadikan sagu sebagai cadangan pangan masing-masing daerah, khususnya Kabupaten Kerom, dan terus mendorong masyarakat guna mengkonsumsi pangan lokal. Bupati Kabupaten Kerom Peter Gus Bager menyampaikan, diversifikasi pangan lokal merupakan upaya peningkatan ketersediaan produk pangan yang beragam serta bergizi seimbang yang berbasis pada potensi sumber daya lokal, yakni tanaman sagu yang memiliki fungsi dan peran penting bagi kelangsungan masyarakat Papua sebagai tanaman yang memiliki nilai sosial budaya, nilai histori, serta memiliki nilai yang ekonomis, yang relevan, strategis, guna mengantisipasi krisis pangan.
Dikatakan semua pihak berkewajiban baik pemerintah, BUMN, BUMD guna mengusahakan ketahanan pangan termasuk pemerintah Kabupaten Kerom. Untuk itu sebagai Bupati Kerom menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan daerah. Untuk itu saya hadir di sini untuk mempertegas kembali komitmen pemerintah daerah dalam upaya ketahanan pangan di daerahnya. Hari ini Kabupaten Kerom sebagai daerah lumbung bahan pokok yang ada di wilayah Jayapura Raya. Kita punya produk jagung, kita punya produk palawija, kita punya produk tanaman pangan yang lain, termasuk sagu, itu menyuplai seluruh kebutuhan pangan di wilayah ini. Sehingga Kabupaten Kerom adalah kabupaten yang strategis di tanah Papua. Kabupaten Kerom adalah kabupaten yang penting. Selain tadi, Kabupaten Kerom memiliki potensi tanah yang subur dan 60% penduduk kabupaten ini adalah petani. Sehingga kalau kita mau berbicara tentang ketahanan pangan di Provinsi Papua, saya titip kepada Bapak Menteri untuk lebih banyak fokus ke Kerom. Kalau kita beresin Kerom, beresin ketahanan pangan di Kerom, itu hampir pasti kita menjawab ketahanan pangan di Provinsi Papua. Kalau Kerom tidak diurus pertaniannya, tidak diurus ketahanan pangannya di sini, kita tidak beresin ini, maka kabupaten lain lebih parah lagi. Itu tidak. Atau percaya tidak saya ngomong? Percaya. Untuk itu sejak kepemimpinan Peter Wabe, kita mulai gerakan sektor pertanian kita bangkitkan di tengah-tengah situasi pandemi COVID. Menjadi pemimpin di era COVID mulai 2021-2022 itu sungguh berat. 2019-2020 saya sebagai wakil bupati, saya merasakan betul bagaimana bencana COVID itu sangat membuat kita susah. Jadi kita sudah lolos dari COVID tidak berarti kita santai-santai hari ini. Tapi terima kasih untuk COVID, karena COVID juga memberikan kita banyak pengalaman untuk belajar. Tepuk tangan untuk COVID. Karena isu ketahanan pangan itu mulai sadar, mulai lagi digaungkan itu setelah kita tahu bahwa pangan itu apapun bencananya ujungnya ke pangan. Bupati juga berpesan kepada para 60 pelaku UMKM Kabupaten Kerom guna memanfaatkan pelatihan serta praktek tersebut sebaik mungkin dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan. Ketua Panitia Penyelenggara Workshop Ardian Hidayat menyampaikan, dalam rangka peningkatan ketahanan pangan, Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal terus berupaya guna melaksanakan workshop diversifikasi produk unggulan sagu bagi 60 pelaku UMKM Kerom guna meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Kerom. Dikatakan workshop tersebut bertujuan guna meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengolah komoditas unggulan daerah melalui pangan lokal. Izin saya melaporkan dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan pangan, kami berupaya untuk melaksanakan workshop diversifikasi produk unggulan sagu dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Kerom ini. Adapun waktu dan tempat penyelenggaraan, yaitu waktunya kita akan melaksanakan selama 3 hari yang akan diikuti dengan hari kedua kita praktek mengolah produk olahan yang berbahan baku sagu.
Jadi pelaksanaan adalah di Gedung Pramuka di gedung ini mulai dari tanggal 19, 20 hingga tanggal 21 Oktober 2023. Adapun tujuan dari workshop diversifikasi produk turunan sagu dalam rangka ketahanan pangan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengolah komoditas unggulan daerah. Dalam ini produk berbahan baku sagu. Kemudian meningkatkan nilai ekonomi komoditas unggulan daerah. Kemudian tujuan berikutnya adalah meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Adapun peserta dari acara workshop ini adalah berjumlah 60 orang yang terdiri dari perwakilan dari kelompok masyarakat, ada penggiat sagu, terus kelompok UMKM, kelompok Dharma Wanita, dan tim penggerak PKK. Dalam acara ini juga kita menghadirkan beberapa narasumber. Narasumber ini ada yang hadir secara langsung dan juga nanti melalui Zoom. Narasumbernya adalah dari Direktur Penganikan Ekonomi dan Pertanian Badan Pangan Nasional, kemudian dari Direktur Regional 3 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, kemudian nanti kita juga akan menghadirkan Vice Presiden Perdagangan dan Logistik dari PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau ID Food. Kemudian kita juga menghadirkan penggiat inkubator UMKM yaitu dari Universitas Yapis Papua, serta kita juga menghadirkan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura. Dari Kabupaten Kerom, Ahmad Dumgair, AD Media Papua mengabarkan.